Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan saya Asep Amir dan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang optika fisis, bab optika fisis. Khusus kita akan membahas hari ini tentang daya urai optik yang merupakan kelanjutan dari difraksi dan gejala polarisasi pada cahaya. Mari kita mulai. Nah, apa yang dimaksud dengan daya urai optik? Daya urai optik adalah kemampuan sebuah lensa untuk memisahkan bayangan dari dua titik yang terpisah satu sama lain pada jarak minimum. Jadi ini ada dua sumber, ya. Ini ada bukaan lensa, dia membentuk sudut tertentu. Kalau jaraknya cukup jauh, maka dia akan pada layar itu akan tampak sebagai dua cahaya atau dua bayangan yang berbeda. Ini menunjukkan intensitas titik terangnya kalau di dalam difraksi. Jadi ini terpisah cukup jauh. Ya. Nah, menurut Rayleigh, pola difraksi yang dibentuk oleh sebuah celah bulat terdiri atas bentuk terang pusat yang dikelilingi oleh cincin terang dan gelap. Jadi ini nanti akan berupa cincin terang dan gelap. Ini berupa cincin terangnya, ya. Dan kemudian di sini ini ada gelapnya. Nanti kita akan lihat gambarnya. Jadi seperti ini. Ini ada cincin terang, kemudian ada cincin gelap. Nah, ini baru keterangannya. Kriteria Rayleigh-nya menyatakan dua buah titik sumber yang terangnya sama akan terlihat terpisah jika maksimum sentral, nah maksimum sentral itu terang pusat ini atau pusat-pusat dari pola difraksi yang satu bertepatan letaknya dengan minimum pertama dari pola difraksi titik yang lain. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kalau ini gambar ini tadi yang sudah terlihat tadi, ini dua sumber yang terpisah cukup jauh, sehingga pola difraksinya itu terlihat cukup jauh seperti ini. Dan ini ya kita juga bisa melihat ini mata kita menangkap ini sebagai dua buah benda yang berbeda. Jadi dua buah benda yang terpisahkan, ya. Nah, sekarang ini perhatikan. Nah, kalau jarak benda ini ya semakin mendekat atau bisa jadi jarak screen yang melihatnya atau misalnya mata kita dari objek itu jaraknya semakin jauh, maka tetanya akan semakin kecil. Kalau tetanya semakin kecil, maka akan berimpit seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kriteria Rayleigh itu. Ya. Jadi dua sumber cukup dekat tapi masih memenuhi kriteria Rayleigh. Jadi si terang yang pertama ini berimpit dengan ya pusat terangnya. Ini pusat terang. Ini kan ada gelapnya. Nah, kalau seperti ini kan ada cincin gelapnya. Ini cincin gelap dengan cincin gelap yang bertemunya. Kalau ini geser ke tengah-tengah di sini, maka cincin gelap pertama ini akan berimpit dengan pusat terangnya. Nah, menurut Rayleigh, yang posisi seperti ini masih dianggap sebagai dua benda yang terpisah. Ya. Dan yang terakhir ini, kalau kedua benda itu sedemikian rupa sehingga dia jadi menyatu seperti ini, maka kita melihatnya ini sebagai satu benda. Ya. Nah, yang seperti ini mungkin kalian bisa lihat kalau kalian lihat pas di jalan raya atau di jalan tol yang cukup jauh, kita akan melihat lampu kendaraan atau lampu mobil itu seolah-olah hanya satu pada jarak yang sangat jauh. Semakin kita mendekati mobil itu,
maka dia akan geser seperti ini. Dan pada akhirnya kita tahu pada saat mobil itu cukup dekat bahwa dia adalah dua lampu yang terpisah seperti ini. Ya, kita lihat sekarang ini formulasi matematisnya. Ya, ini ada celah bulat. Celah bulat itu biasanya disebut diameter bukaan lensa. Kalau baik mata ataupun alat yang lain, biasanya diameter bukan mata, lensa mata. Ya. Kemudian ini L itu adalah jarak benda dari lensa. Kalau mobil itu, misalkan jarak mobil itu dari kita. Ya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang cahaya. Ya. Kalau kita lihatnya dari objek yang sangat jauh, panjang gelombang cahaya di udara dengan di lensa mata itu biasa dianggap sama. Tapi kalau untuk benda yang dekat, ya biasanya lambda yang dipakai itu lambda pada lensa mata. Ya. Dan theta itu adalah sudut deviasi atau sudut. Nah, dan perhatikan di sini ini bentuknya sama seperti dengan difraksi, tapi kemudian di sini ada angka 1,22. Angka 1,22 ini hasil penurunan yang cukup rumit dari matematika, penurunan matematis untuk kasus difraksi pada lensa celah bulat. Ya. Jadi ini kita tinggal pakai saja. Ini sinus theta sama dengan 1,22 lambda per D. Kalau tetanya kecil, ini sama dengan tangan theta, R per L didekati. Atau theta sama dengan R per L sama dengan 1,22 kali D. Dengan R itu adalah daya urai lensa. Ya. L-nya itu adalah jarak benda dari lensa. Ya. Nah, saya kembali lagi. R ini juga kadang-kadang pakai, ini ada juga yang memakai lambang D, daya urai itu. Nah, biasanya daya urai mata ini biasanya jarak antar benda yang dilihat ya. Kalau tadi lampu mobil 2 misalkan, ini jarak lampu mobil benda. Nah, inilah jaraknya. Ini R atau D-nya itu ini. Ya, jarak objeknya. Nah. Oke. Ini daya urai jarak antar benda, jarak realnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ketika diameter mata diperbesar 5 mm, ini diameter berapa jarak minimum antara dua sumber titik yang masih dapat dibedakan oleh mata pada jarak 80 cm dari mata. Nah, ini perhatikan panjang gelombang cahaya di udara 600 nanometer dan indeks bias mata 4/3. Kalau ada yang seperti ini, berarti panjang gelombangnya harus menggunakan panjang gelombang pada mata. Ya. Ini diketahui diameter lensa D sama dengan 5 mm, bukan lensa mata, berarti panjang gelombang cahayanya lambda 600 nanometer atau 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Indeks bias mata N-nya adalah 4/3. Nanti indeks bias ini akan digunakan untuk mencari panjang gelombang pada mata. Ya, nih. Panjang gelombang cahaya ketika memasuki mata diperoleh dengan lambda mata itu, lambda di udara dibagi dengan N mata. Ya, 6 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 4/3. Hasilnya 4,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jarak titik benda ke lensa 80 cm atau 0,8 L. Daya urai mata D atau DM atau L dapat dihitung dari R sama dengan 1,22 kali lambda kali L dibagi D. Ya, ini adalah jarak minimum
Kita masukkan 1,22 kali 4,5 kali 10 pangkat minus 7 meter, ya, kali 0,8 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 8,78 kali 10 pangkat minus 5 meter. Ya, ini contoh soalnya. Nah, itu adalah daya urai atau kemampuan daya urai lensa mata untuk melihat pada jarak tertentu. Ya. Rumusnya ada D sama dengan 1,22 kali lambda kali L dibagi D besar. Ya. D kecilnya daya urai itu adalah jarak antara dua objek. Kemudian D besar itu adalah bukaan lensanya, lambda panjang gelombang, dan L itu adalah jarak dari objek ke lensa mata, ya, atau ke tempat penglihatan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan gejala berikutnya, yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang karena suatu sebab tertentu. Ini polarisasi hanya terjadi, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Jadi gelombang longitudinal itu tidak akan bisa mengalami polarisasi. Nah, ini contoh. Ini gelombang transversal. Ini kalau biasanya ini polarisator. Kalau polarisatornya arah tegak, maka yang kalau ada gelombang getarannya pada arah tegak, maka gelombang itu akan diloloskan. Jadi dia akan terkutub. Jadi arah getarannya khusus yang diloloskan itu adalah arah pada arah tegak lurus, karena polarisatornya atau gambar jendelanya ini adalah pada arah tegak. Tapi kalau gelombang yang digetarkan pada arah mendatar seperti begini, kemudian kita polarisatornya pada arah tegak, maka ketika dia keluar ke sini, maka seluruh arah getarnya akan terserap seperti ini. Ya, ini jadi terpolarisasi. Jadi yang ini yang tidak searah dengan arah polarisator itu akan diserap. Ini untuk gelombang. Nah, bagaimana untuk polarisasi cahaya? Polarisasi cahaya adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang cahaya karena suatu sebab tertentu. Nanti kita akan lihat berbagai penyebab terjadinya polarisasi. Polarisasi cahaya merupakan bukti bahwa gelombang cahaya dan gelombang elektromagnetik pada umumnya merupakan gelombang transversal. Ya. Nih, perhatikan, ini gelombang elektromagnetik itu merupakan perambatan medan listrik dan medan magnet yang terus bergetar pada arah tegak lurus. Ini karena dia arah rambatannya pada arah X, maka arah getaran gelombang itu bisa pada arah Y, pada arah Z, atau pokoknya pada bidang X, Y, Z di sini. Jadi karena ini bisa begini juga, gitu. Ya, pokoknya yang penting ini dengan ini tegak lurus. Ya, jadi kalau kita lihat antara E dan B-nya itu, ya, itu arah E-nya itu bisa pada sumbu Y, bisa pertengahan, bisa arah mendatar. Yang penting berada pada sumbu X-Y. Ya. Nah, ini adalah gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi, tidak terkutupkan, tidak terarah. Jadi arah getarannya bisa bebas kemana saja. Kalau dia terpolarisasi, maka arah getaran yang diloloskannya hanya pada satu arah saja. Ini misalkan yang sejajar dengan sumbu Y saja. Ya. Ini adalah yang contoh visualisasi yang terpolarisasi. Oke, kita lihat sekarang berbagai
penyebab terjadinya polarisasi. Ini polarisasi dengan penyerapan selektif. Nah, teknik berdasarkan penyerapan arah getar disebut polarisasi dengan penyerapan selektif. Penyerapan selektif ini biasanya diserap oleh material-material tertentu yang punya sifat polarisasi. Ya, jadi ini cahaya yang tidak terpolarisasi masuk ke polarisator, ya, kemudian ini terpolarisasi, kemudian ini analyzer, ya. Jadi menghasilkan terpolarisasi dari cahaya tak berpolarisasi cahaya alami. Analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Nah, ini theta ini sudut antara analisator dengan polarisator. Ya. Nah, ini cahaya tak terpolarisasi, ini polarisator, kemudian ini cahaya yang terpolarisasi, ya. Kemudian di sini analisatornya membentuk sudut theta dengan polarisator, kemudian ini keluar, ya. Maka intensitasnya yang asalnya dari sini adalah I0, ini adalah I0, kemudian masuk ke sini jadi setengah I0, ya. Jadi ini I1 sama dengan setengah I0, maka sesudah melewati analisator, katakanlah ini I2, jadi setengah I0 kali kosinus kuadrat theta, ya. Jadi tadi theta sudut antara ini polarisator dan analisator. Ya. Ini untuk malus I2 sama dengan setengah I0 kosinus kuadrat theta. Kita lihat contohnya. Seberkas cahaya alamiah dilewatkan pada dua keping kaca polaroid yang arah polarisasi satu sama lain membentuk sudut 30 derajat. Berarti tetanya 30 derajat. Ya. Jika intensitas cahaya alamiahnya adalah 100 watt per meter persegi, tentukan intensitas cahaya yang telah melewati kedua kaca polaroid itu. Berarti yang sudah melewati polarisator dan analisator. Ini menurut hukum malus, I sama dengan setengah I0 kosinus kuadrat theta. I2 sama dengan setengah, ya, intensitas alamiahnya adalah 100 watt per meter persegi. Kosinus kuadrat theta, kosinus kuadrat 30 derajat. Ya, ini setengah kali 150 watt per meter persegi. Kemudian ini kosinus 30 derajat, setengah akar 3 dikuadratkan. Setengah akar 3 dikuadratkan itu setengah dikuadratkan 1/4, akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 3/4 kali 50. Hasilnya adalah 37,5 watt per meter persegi. Jadi intensitas cahaya yang dilewatkan adalah 37,5 watt per meter persegi. Oke, kita teruskan. Ya. Ini polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada cahaya yang dipantulkan. Cahaya pantul tidak terpolarisasi. Cahaya pantul terpolarisasi sebagian dan cahaya pantul terpolarisasi sempurna atau seluruhnya. Ini yang saya gambarkan adalah cahaya pantul. Ini untuk kasus yang kedua. Ya, ini untuk kasus yang kedua. Ini untuk kasus yang ketiga. Yang pertamanya tidak saya gambarkan. Ini reflected beam, cahaya yang tidak, ini terpolarisasi sebagian, yang ini terpolarisasi sempurna, ya.
Ini adalah cahaya yang dibiaskan. Apa syaratnya supaya cahaya pantul terpolarisasi sempurna? Nah, sudut datang yang menghasilkan sinar terpolarisasi sempurna itu disebut sudut polarisasi atau sudut Brewster. Di sini saya menggunakan IP, walaupun di dalam gambar tadi itu ada theta. Ya, dia menggunakan IP itu ada juga yang menulisnya sebagai theta B. Ya, kenapa saya menggunakan IP? IP itu sudut datang agar terpolarisasi. Theta B itu disebut dengan sudut Brewster. Maksudnya sama. Ya, jadi nanti ini bisa. Nah, ini hukum Snellius. Sinus sudut datang berbanding dengan sinus sudut bias itu sama dengan perbandingan antara indeks bias medium pihak sinar bias dengan indeks bias medium pada sinar datang. Nah, syarat agar, ya, sekali lagi syarat agar dia mengalami polarisasi sempurna, maka antara sinar pantul dan sinar bias itu harus membentuk sudut 90 derajat. Ya, nih. Nih sinar pantul ini, ya karena kita tahu hukum pemantulan, sudut pantul sama dengan sudut datang, maka ini besarnya IP juga. Nah, ini harus membentuk 90 derajat. Karena ini membentuk sudut 90 derajat, maka sudut biasnya itu adalah 90 derajat dikurangi IP. Sinus R itu berarti sinus 90 derajat dikurangi IP. Ini sama dengan kosinus IP. Nah, sinus R, ya, ini sinus R itu sama dengan kosinus IP. Maka sin IP per sin R itu menjadi sin IP per kosinus IP, sama dengan tangan IP. Tangan IP sama dengan N2 per N1. Ya, ini adalah IP itu sudut polarisasi atau sudut Brewster. Ya, jadi kita lihat sekarang contoh soalnya. Tentukan sudut datang dan sudut bias yang terbentuk jika cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan air terpolarisasi linear, artinya terpolarisasi secara sempurna. Diketahui N1 sinar datang dari udara, N2 itu adalah masuk ke dalam air, maka jawabnya tangan IP sama dengan N2 per N1. 4/3 dibagi 1 sama dengan 4/3. Ya, sudut yang tangannya 4/3 itu adalah 50 derajat. Sehingga diperoleh IP itu 53 derajat. Jadi sudut Brewsternya adalah 53 derajat. Adapun sudut biasnya adalah, ya, R itu kan R ditambah IP harus 90 derajat. Ya, R ditambah IP harus 90 derajat, maka R sama dengan 90 derajat dikurangi IP. Pas 90 derajat dikurangi 53 derajat, hasilnya adalah 37 derajat. Ya, mudah ya. Kita teruskan. Nah, ini polarisasi dengan pembiasan ganda. Pada umumnya, ya, kalau cahaya memasuki kedua medium yang berbeda, maka cahaya itu akan dibiaskan. Tapi pada kristal kalsit, CaCO3, kuarsa atau SiO2, mika, topas, dan es, cahaya dapat mengalami pembiasan ganda karena memiliki dua nilai indeks bias. Ya. Nah, pada gambar di atas tampak ada dua bagian sinar yang dibiaskan. Sinar satu tidak mengikuti pembiasan menurut hukum Snellius. Ya, ini yang ini. Ini tidak mengikuti hukum Snellius. Yang kedua itu mengikuti hukum Snellius. Ini biasa disebut sinar istimewa atau extraordinary, ya. Biasa disebut sinar. Yang ini
sebut sinar biasa. Biasa itu ya ordinary yang mengikuti hukum yang umum. Ya. Nah ini juga nah sinar yang istimewanya ini yang terpolarisasi sempurna. Ya, yang mengikuti hukum Snellius biasa itu terpolarisasi sebagian. Ini yang terpolarisasi sempurna. Ya. Oke. Berikutnya polarisasi dengan hamburan. Jadi ini hamburan itu karena pemantulan oleh molekul-molekul, ya. Oke. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel itu disebut hamburan. Nah, ini salah satu contoh dari hamburan itu adalah ya ini mengapa langit berwarna biru. Nah, ini kalian perhatikan ini molekul-molekul air, ini cahaya matahari yang tidak terpolarisasi, ini molekul-molekul air. Kalau pada sudut tertentu cahaya itu tidak terpolarisasi. Kemudian pada bagian tertentu cahayanya tidak terpolarisasi sebagian. Pada sudut tertentu cahayanya menjadi terpolarisasi sempurna. Ya, kita yang melihat di langit itu di sini. Nah, inilah yang mengapa langit warna biru. Peristiwa ini disebabkan ya oleh hamburan cahaya. Cahaya biru memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi merah. Maka cahaya biru dihamburkan lebih banyak daripada cahaya merah. Ya. Jadi perbedaan frekuensi inilah yang menyebabkan kenapa dia dihamburkan lebih banyak dan mengakibatkan langit berwarna biru. Oke, kita teruskan. Sekarang polarisasi dengan pemutaran bidang polarisasi. Zat yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya disebut zat optik aktif. Ya, jadi ini misalnya saya gambarkan, ini cahaya yang tidak terpolarisasi, ini filter polarisasinya. Kemudian di sini ada satu zat ya yang memiliki zat optik aktif. Ketika dia masuk ke sini, zat ini memutarkan polarisasi, memutarkan arah polarisasinya. Nah, polarisasi setelah diputar melalui sudut ini. Jadi ini yang keluar adalah setelah mengalami polarisasi atau pemutaran sudut sebesar theta. Ya. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, di sini psi1, psi2 ini posisi awalnya. Atau ini bisa juga disebut ini theta, itu sama dengan psi1 kurangi psi2. Jadi ini theta sama dengan psi1 kurangi psi2. Ini juga hasil penurunan, jadi kita tidak akan menurunkan, kita akan menggunakan saja. Dengan C itu adalah konsentrasi larutan. Ya, ini adalah konsentrasi larutan yang ada di dalam ini. Ya. Kemudian L itu panjang larutan atau ketebalan larutan. Kalau ini di sini, ini adalah L-nya. Kemudian alfa itu sudut putaran jenis larutan. Jadi dia memutarnya itu ya putaran jenis dari larutan. Jadi putaran jenis dari larutan ini nanti bergantung kepada panjang dan konsentrasi. Ya, jadi ini ada derajat per meter atau per
satuan dari konsentrasi. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Sebuah seharimeter yang panjang 30 cm berisi larutan gula pasir dengan putaran jenis larutannya 70 derajat. Ini alfanya berarti. Ya, berarti ini kalau secara ini adalah L-nya, kemudian ini alfa. Jika digunakan sinar natrium, pemutaran bidang polarisasinya, ini adalah tetanya. Hitunglah konsentrasi larutan itu. Ya, ini kan teta sama dengan psi 1 kurangi psi 2. Ya, L-nya 30 cm, 0,3 meter, alfanya 70 derajat, kemudian tetanya atau psi 1 kurangi psi 2-nya 25 derajat. Jawab, konsentrasi larutan C dapat diperoleh dengan ini psi 1 kurangi psi 2 sama dengan C kali L kali alfa. Ini 25 derajat sama dengan C kali 0,3 dikalikan 70. Ya. Maka C-nya ya, dari sini kita lihat C-nya sama dengan 25 dibagi 0,3 kali 70. Ya, ini kali 21. Harusnya ini bukan ini harusnya 1,2. Ya. Ya, ini sorry, yang salah di sini ini. Ini 7 derajat. Ya, harusnya 7 derajat, ini 7. Maka di sini ya, sorry ini kita ulangi ya. Pemutaran bidang polarisasinya bukan 25 derajat. Konsentrasinya 0,12. Ya, ini harus dilihat satuan dari ini derajat per, kalau ini misalkan per sentimeter, maka di sini ini harus dalam sentimeter. Ini 30. Ya, ada seperti itu. Jadi satuannya ini ada yang tidak ya. Yang ini harusnya ini 2,5. Jadi diperoleh C-nya 0,12, jadi konsentrasi larutannya 0,12 kali ini. Ini saya ulangi lagi ya. Berarti theta sama dengan C kali L kali alfa. Tetanya ya kita 2,5 derajat, ini sama dengan C kali L-nya 0,3 meter, kemudian alfanya 70 derajat. Ya, ini 2,5 sama dengan C kali 21
maka C-nya sama dengan 2,5 dibagi 21. Ya, ini sama dengan 0,12. Kalau kita satuannya dalam persen, ini dikalikan dengan 100%. Maka ini C-nya 12%. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.